Cikarang, di desanya di sini Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, kampungnya Kampung Lilingir. Latar belakang saya sebelum saya punya pemancingan, kalau saya kisahnya banyak. Punya inisiatif buka pemancingan, awalnya dulu saya tukang jaring ikan patin, pemberdayaan ikan patin untuk di wilayah Cipayung. Karena dulu wilayah Cipayung itu banyak sekali empang-empang bekas penggalian liu yang bahasanya tidak ada manfaatnya. Sekian tahun tuh saya ketemu sama bahasanya pengembangan ikan patin atau bandar ikan patin yang dari Bandung. Jadi saya kepengen bagaimana caranya budidaya ikan patin atau empang-empang yang kosong yang banyak di wilayah saya itu jadi ada manfaat dan ada keuntungan lah, terutama ya udah nggak terpakai sama sekali. Dan sampai saat ini ya alhamdulillah budidaya ikan patin di wilayah terutama Cikarang Timur di Desa Cipayung bahkan jadi masih pemasok terbesar di Kabupaten Bekasi. Untuk saat ini punya ide dan gagasan saya untuk buka bahasa pemancingan. Awalnya saya itu melihat banyak orang-orang yang pada senang mancing, tapi orang-orang tersebut itu senangnya gimana? Mancingnya itu dengan lokasinya yang nyaman, yang tenang gitu, sambil menikmati hiburannya dia, kenyamanan dia sambil hiburan. Kemudian saya berhentilah jadi tukang jaring selama 4 tahun budidaya ikan patin, sampai sekarang tetap masih berjalan, cuman yang melanjutkan teman-teman saya. Awal pertama budidaya patin sendiri tahun 2008 itu saya yang pertama mengembangkan bahasa budidaya ikan patin di wilayah Cipayung. Nah sekarang alhamdulillah teman-teman saya udah pada banyak yang punya profesi pengembangan ikan patin. Sampai sekarang udah pada lumayan lah aktivitas dan pada punya hasil. Dan saya sendiri keluar dari itu, bukannya saya nggak mau program atau gimana lagi sama teman sama budidaya patin, saya ingin melanjutkan bahasanya punya kegiatan lain di bidang perikanan. Nah, masuklah saya ke program ini atau keinginan saya untuk membuat pemancingan di sini. Dari pertama nol, tenaga, pikiran, modal, cuman hanya modal saya itu tekad utama dalam hidup saya. Walaupun kita nggak punya modal, karena kita masih selama diberikan kesehatan, saya berjuang terus-terusan, ya bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Dan alhamdulillahnya kita jadi banyak teman, banyak orang-orang yang pada datang ke sini, termasuk dari rombongan-rombongan, termasuk klub yang pada hiburan di sini, termasuk orang-orang ya banyaklah dengan aktivitas beliau, termasuk ada yang dari perusahaan-perusahaan, punya komunitas, banyak yang sering hiburan di sini. Dengan walaupun keadaannya ya baru seperti ini lokasinya, karena ya emang modal dan kemampuan saya berjalan baru seperti ini. Awalnya lokasi ini pesawahan. Tahun 2015 ada program irigasi dan itu alat beratnya bisa disewakan. Dan saya punya ide bahwa saya ini tanah sawah, saya mau bikin program sendiri. Awal pertama dibikin pemancingan gitu. Nah, sampai saat ini ya alhamdulillah gitu kan. Dengan program bahasa, bukan program lah, bahasa kita mah keinginan kita dan niat kita memanfaatkan fasilitas tempat. Selain pertanian untuk bercocok tanam atau padi, masih bisa lokasi pesawahan yang kita bangun, dirintis dengan bahasa pengurusan, dengan bahasa segala macam kita perjuangkan untuk dibikin pemancingan.
Dan ya termasuk banyak juga yang punya ide-ide pemancingan, kayak orang itu sampai dibikin pancingan tiket, perlombaan. Saya khusus di sini bikin pemancingannya, ya bahasanya yang mancing udah dapet sekian kilo baru dibayar. Dengan bahasa TK, dengan modal yang minim kita belajar merintis. Sementara saya sendiri belum paham bagaimana program untuk bikin pemancingan, bagaimana kita supaya orang pada senang datang ke tempat kita, saya belum tahu dan belum paham. Tapi akhirnya dengan ketekunan saya sendiri, dengan bahasa jerih payah ya, kita bahasa sepot dengan tekad kita yang betul-betul ingin memiliki atau mempunyai tempat pemancingan ini, ya alhamdulillah terwujud seperti ini. Kalau ikan emas khusus, kita punya bos besar juga, yaitu Bapak Haji Uya. Khusus pengiriman ikannya ini, kalau ikan emas khusus dari Cirata, kadang-kadang kiriman dari Cirata, ada yang dikirim dari Jatiluhur. Kalau ikan-ikan yang seperti patin, ikan bawal, ikan mujair, kita ngambil dari teman-teman kita yang masih beraktivitas tukang jaring di sini. Kalau perawatan kolam pemancingan seperti ini sih nggak terlalu repot, nggak seperti kolam pemancingan yang biasa dipakai lomba. Kita paling sebulan sekali, 2 bulan sekali ya, termasuk pinggiran-pinggiran empangnya ini yang pada rusak, yang pada kropos pinggirannya, termasuk kadang-kadang kita angkatin lumpurnya, dirapihin lagi. Strategi bahasa pemancingan supaya tetap bertahan, intinya kita gimana orang yang datang ke lokasi kita, ke tempat pemancingan kita, dia ngerasa senang dulu, dia ngerasa nyaman, ngerasa seneng gitu kan. Kalau bahasa untuk orang bisa betah lah, kata orang kampung mah, biar pada seneng. Intinya kita ngusahain gimana orang yang datang ke tempat kita, dengan adab kita, sopan santunnya kita, dia timbul kesenangan dari tempat ini, terutama dia ngerasa nyaman. Orang mancing kan kebanyakan pengennya nyantai, apalagi sambil bawa keluarga, sambil ngasuh anak-anaknya di sini gitu kan. Kita fasilitasi utama itu tempat untuk beliau bahasa istirahat sama keluarganya, fasilitas tempat untuk bahasa berteduhnya, biar rindang pepohonannya. Intinya itu biar senang dulu orangnya datang ke lokasi tempat kita. Ya kalau pengalaman hidup yang paling pahit ya, saya itu sebetulnya banyak. Cuman kisah yang paling pahit terakhir yang saya jalani, sebelumnya saya jadi tukang jaring. Awalnya itu sebetulnya saya jadi supir truk, main di proyek. Jadi supir truk main di proyek, kebanyakan bos kita sama bos-bos proyek itu kontrak, nggak siang, nggak malam, walaupun hujan deras gimana, tetap kalau proyek itu butuh barang, malam juga maupun jam 1, jam 2, pokoknya tengah malam sekalipun, ketika proyek butuh barang, kita itu harus berangkat membawa barang tersebut. Bangkai gimana ya, ngerasain banget ya Allah, ini hidup sampai tengah malam kita disuruh-suruh orang, dihina-hina orang gitu, namanya jadi kuli dalam supir truk.